Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri Selvia Azura, Retno Puji Lestari, Rafiful Haj, T. Chandra Andika Usni, Nazar, Unesya Uswatul Husna, dan Miss Nidar akan memaparkan materi tentang PPh final. Untuk pembahasan pertama, saya akan sedikit memperjelas pengertian dari pajak final. Pajak penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan atau periode pajak tertentu. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan uang muka atas PPh terutang pada akhir tahun, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Tertuang dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa undang-undang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pertimbangan penerapan pajak penghasilan final terkait dengan banyaknya wajib pajak yang belum menuntaskan kewajiban pajaknya karena kesulitan dalam hal perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. Pemerintah terus membuat terobosan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu hal yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi masalah kepatuhan pajak adalah salah satunya dengan menerapkan pajak penghasilan final. Adapun pertimbangan penerapan pajak penghasilan final ini adalah A. Penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha. B. Memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Selain kedua pertimbangan utama di atas, terdapat beberapa pertimbangan lain terkait diterapkannya pajak penghasilan final, yaitu 1. Pemerataan pengenaan pajak. 2. Dorongan pengembangan investasi dan tabungan. Dan yang ketiga, perkembangan ekonomi dan moneter. Pajak final dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Dalam Undang-Undang PPh, khususnya Pasal 4 Ayat 2, diatur bahwa undang-undang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 Ayat 2 ini. Berikut ini beberapa objek PPh final serta peraturan pemerintah yang mendasari pengenaan pajak final atas objek pajak tersebut. 1. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Dalam kurung PP nomor 131/2002. 2. Bunga obligasi dan SUN. Dalam kurung PP nomor 16/2009. Yang ketiga, bunga simpanan koperasi bagi wajib pajak OP dalam kurung PP nomor 15/2009. Yang keempat, hadiah undian dalam kurung PP nomor 132/2000. Yang kelima, transaksi saham dan sekuritas lain dalam kurung PP nomor 14/1997. Yang keenam, pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura dalam kurung PP nomor 4/2000
1995. Yang ketujuh, pengalihan hak tanah dan garis miring atau bangunan dalam kurung PP nomor 71 garis miring 2008. Yang kedelapan, persewaan tanah dan garis miring atau bangunan dalam kurung PP nomor 5 garis miring 2002. Yang kesembilan, usaha jasa konstruksi dan real estate dalam kurung PP nomor 40 garis miring 2009. Pajak penghasilan final selain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Pajak penghasilan final secara umum diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Namun, tidak hanya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, terdapat beberapa aturan pajak lain yang memuat terkait pengenaan pajak bersifat final, yaitu Pasal 15. Dalam pasal ini yang termasuk dalam objek pajak penghasilan final adalah penghasilan dari perusahaan, perusahaan pelayaran dalam negeri, perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri, wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha maklon atau kontrak manufacturing internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Pasal 19. Dalam pasal ini, yang termasuk dalam objek pajak penghasilan final adalah selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Pasal 21. Dalam pasal ini, yang termasuk dalam objek pajak penghasilan final adalah penghasilan dari 1. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang kedua, uang pesangon. Yang ketiga, hadiah dan penghargaan sehubungan perlombaan. Dan yang keempat, honorarium atau komisi yang dibayar kepada penjaga barang dan petugas dinas luar asuransi. Wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Wajib pajak orang pribadi. Dan yang kedua, wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan PP 23 tahun 2018, yaitu A. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. C. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Dan yang D. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Selanjutnya, SPT massa dan bukti pemotongan.
Dalam Undang-Undang KUP, surat pemberitahuan atau yang disebut SPT dibagi atas dua bentuk. Yang pertama, surat pemberitahuan massa atau SPT massa dan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Berdasarkan namanya cukup jelas perbedaannya, yaitu terletak pada waktu pelaporannya, di mana SPT massa untuk suatu masa, sementara SPT tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tahunan terdiri atas dua jenis, yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi dan SPT tahunan PPh badan. Kemudian SPT massa. Secara umum kita mengenal surat pemberitahuan massa pajak penghasilan dan surat pemberitahuan massa pajak pertambahan nilai. Surat pemberitahuan massa pajak penghasilan merupakan dokumen untuk melaporkan pajak badan bulanan. Sedangkan surat pemberitahuan massa pajak pertambahan nilai merupakan suatu formulir laporan pajak pertambahan nilai yang wajib diisi dan dilaporkan oleh pihak pengusaha kena pajak atau PKP. Surat pemberitahuan massa pajak penghasilan ada 6 jenis yang penamaannya sesuai nomor pasal dalam perundang-undangan perpajakan. Yang perbedaannya ada pada objek yang dilaporkan dan telah dipungut atau dipotong pajaknya. Keenam jenis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, SPT massa PPh pasal 4 ayat 2, SPT massa PPh pasal 15, SPT massa PPh pasal 2126, SPT massa PPh pasal 22, SPT massa PPh pasal 2326, kemudian yang terakhir SPT massa PPh pasal 25. Kemudian selanjutnya dampak penerapan pajak penghasilan final. Yang pertama bagi wajib pajak. Dengan diterapkannya pajak final ini, maka akan membawa dampak positif serta negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan antara lain, yang pertama memberikan kemudahan dalam hal perhitungan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan atas pajak yang telah dibayar kepada negara. Yang kedua, memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Dengan pajak final, wajib pajak dimudahkan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan, sehingga wajib pajak awam pun dapat melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini tentunya akan mengurangi biaya dibandingkan wajib pajak harus membayar pihak ketiga untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. Adapun dampak negatif bagi wajib pajak dengan penerapan pajak final ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan final sedikit mengesampingkan asas keadilan dalam hal pemungutan pajak. Hal ini tercermin dari pengenaan tarif yang sama baik bagi pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Yang kedua, dampak lainnya adalah bagi profesi akuntan, terutama yang berhubungan dengan perpajakan, akan mengalami penurunan penghasilan karena wajib pajak dapat melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya sendiri. Kemudian dampak selanjutnya itu bagi pemerintah. Berdasarkan tujuan diterapkannya pajak final yaitu yang pertama kesederhanaan pemotongan, kemudian pengurangan beban administratif, kemudian pemerataan pajak, kemudian dorongan pengembangan investasi, dan yang terakhir perkembangan ekonomi moneter. Maka dapat dikatakan bahwa bagi pendapatan negara, pajak penghasilan final memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama,
Dengan pemotongan dan beban administratif yang kecil diharapkan dapat membuat wajib pajak yang belum membayar pajaknya secara optimal dapat memenuhi kewajibannya secara penuh, sehingga menambah pemasukan negara. Yang kedua, pemerataan pajak akan tercapai dikarenakan wajib pajak yang sebelumnya kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya termudahkan dan dengan sukarela membayar pajak dengan benar. Yang ketiga, dengan tarif yang pasti, pengusaha akan lebih mudah melakukan analisis bisnis dan diharapkan akan menambah investasi yang masuk ke Indonesia. Dan yang keempat, apabila ketiga manfaat di atas terpenuhi, tentunya akan meningkatkan perekonomian secara nasional. Penerapan pajak final oleh pemerintah tentunya telah memperhitungkan berbagai aspek. Di luar pro dan kontra penerapan pajak final, sebagai warga negara, tentunya masing-masing individu memiliki tanggung jawab untuk secara bersama-sama memberikan sumbangsih terhadap kemajuan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan membayar pajak. Pajak final memerlukan manajemen tersendiri bagi wajib pajak. Hal ini disebabkan karena pajak bersifat final ini tidak dapat diperhitungkan kembali sebagai kredit pajak, sehingga apabila terjadi salah perhitungan atau salah dasar pengenaan pajak, maka akan berakibat bertambahnya beban bagi wajib pajak. Untuk itu, manajemen perlu memperhitungkan dengan baik masalah pajak final ini, termasuk menentukan besarnya objek pajak yang akan dikenai pajak final. Dan tentunya manajemen pajak ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari adanya risiko sanksi di kemudian hari.